bidang pengembangan diri, leadership, problem solving, and decision making. Salam khasnya adalah salam peacemaker. Sebelumnya beliau juga dikenal sebagai pembicara service excellent di jaringan rumah sakit seluruh Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai trainer internal consultant, facilitator dengan latar belakang sebagai praktisi dari berbagai jenis industri yang beragam, yakni oil and gas pipeline, high-rise building, automotive spare part, pharmaceutical, serta fast-moving consumer goods. Beliau berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai Quality Assurance Manager, Sales Trainer, dan HR Practitioner, disertai karir trainer profesionalnya. Sebagai profesional license trainer dari Mini Workshop Series Internasional, sebuah perusahaan internasional yang membantu klien-klien perusahaan nasional dan internasional untuk memberikan kesempatan training kepada semua karyawan di segala lapisan. Latar belakangnya adalah sarjana manajemen dan informatika, serta S2 marketing dari institusi manajemen di Jakarta. Selain itu, beliau pun seorang pakar dengan lisensi internasional lainnya, seperti internal auditor dari Neville Clark, lead auditor dari SGS, serta pakar leadership dari Dale Carnegie dan John C. Maxwell. Saat ini, Rahmanu adalah seorang program manager di sebuah lembaga pelatihan intellectual capital resources yang berfokus pada pengembangan leadership, succession plan, dan pengembangan kader-kader potensial di berbagai jenis organisasi. Lewat programnya serta gaya mengajarnya yang fun, aplikatif, serta informatif, beliau telah berhasil membantu banyak orang dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan kompetensinya. Sekarang, sambutlah seorang yang penuh semangat, informatif, serta powerful, yang sudah pasti akan menginspirasi Anda secara luar biasa. Mari kita sambut secara meriah Surya Rahmanu PLT. Silakan Pak Surya, saya menyerahkan panggung ini kepada Anda. Panggung. Wow. Ya. Oke ya. Oke. Teman-teman. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Saya share dulu. Oke, ini mungkin historinya agak. Yes. Oke. Ya. Nah, saya langsung aja kenalkan, nama saya Surya Rahmanu tadi ya. Sudah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana rethinking your action in new normal. Sebenarnya sih enggak, in new normal itu cuma ikut-ikutan aja sih, biar keren aja gitu. Nah, teman-teman boleh ya, saat ini sambil interaktif, sambil ini saya juga mau kasih sebelum jelasin apa itu produktivitas, apa itu berpikir secara rasional dan menggunakan tindakan. Pasti aja tadi yang Ibu Dian bilang ya, kita maunya langsung, kalau bisa langsung praktek, kalau bisa langsung jos gitu ya. Nah, boleh teman-teman saya undang kalau ada yang tadi ada apa yang di tempat bukunya kayak Pak Henry gitu ya, silakan keluarkan pena ya, atau apa selai kertas gitu ya. Nah, saya ingin coba teman-teman kita interaktif. Teman-teman lihat di sini ada 10 pernyataan ya. Isi coba ini kita latihan. 1 itu masalah, 2 itu keputusan, 3 itu antisipasi, dan 4 peluang. Silakan teman-teman centang. Ya, dicentangin. Nomor 1 misalnya penjualan produk dengan cara daring atau online. Menurut Anda itu ya silakan diisi aja. Ini adalah sebuah checklist ya, supaya kita bisa latihan ya. 1-2 menit aja saya kasih waktu, 2 menit ya. Ya, mungkin sambil saya bacakan bisa teman-teman isi. Oke, ya. Bapak Ibu mungkin itu ya, siapin aja alat tulisnya Bapak Ibu. Anda boleh menggunakan alat tulis. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang lebih interaktif, Anda juga bisa melakukannya dengan menggunakan Anonet Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ya. Silakan Anda lihat di bagian atas itu kan ada view option Bapak Ibu. Anda tinggal pilih view option. Lalu kemudian Anda memilih annotate, lalu setelah Anda memilih annotate, pilihlah stem Bapak Ibu. Jadi yang Anda pilih adalah stem, lalu kemudian cari yang tanda bintangnya, lalu kemudian Anda tinggal mengisi di bagian yang ada di bawah ini. Jadi saya sambil bantu ya. Jadi misalnya nomor 1 penjualan produk dengan cara daring. Menurut Anda itu masuk dalam kategori apa? Masalahkah? Keputusankah? Antisipasikah atau peluang?
Nah, kalau Anda sudah menjawab, silakan Anda langsung kasih bintangnya di pojok. Misalnya, Ya, kalau menurut saya itu peluang, maka saya akan tampilkan di situ, gitu ya. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, tampilinnya oke. di di layar yang ada. Dan sebisa mungkin jangan ditumpuk pas banget gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Ah, Silahkan thank you, lanjutkan. keputus-putus. Ya, Yes. nanti teman-teman. Mm-mm. Mari sambil mengisi. Wah, udah keren ya. Udah ada orang. Wah, udah ada berapa orang yang partisipasi ya. Boleh semuanya diisi ya. Boleh 1 sampai 10 teman-teman. Supaya nanti tidak akan melekat dalam pikiran teman-teman. Bagaimana nanti setelah habis sesi sharing ini, teman-teman udah bisa tahu deh. Dengan cepat sekali, oh ini kategori ini. Ya, itu saja. Oh iya, udah banyak ya. Wow, keren. Langsung aja. Ya nih, langsung. Wah. Nanti saya minta tolong Bu Dian ya, ini hasil jawabannya boleh di-print Ya, di nanti. capture ya. Udah Ya. sejauh mana efektifnya. Dan ya, tinggal, wow, udah keren ya. Udah tinggal, wah, ada yang sudah selesai nih. Kalau lihat siapa ya, saya ngelihat yang wakil yang merah aja ya. Kalau yang merah ini menarik nih, ya, menarik. Kalau yang merah nih, kalau dugaan saya, ini udah benar berapa ya? 2, menarik ya. Kalau ya saya lihat yang love ya. Kalau yang love ini sudah betul berapa ya? Betul 2 saja. Yang love sudah betul 2. Kalau yang bintang-bintang ini hampir nggak jelas nih ya. Oke. Bintang-bintang hampir nggak jelas. Oke. Gitu. Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Oke. Kalau Bapak sudah? Ibu, saya sambil Ya. informasi ya. Minta maaf Bapak Ibu kalau untuk annotate, memang hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang mengaktifkan di laptop Bapak Ibu. Buat yang Ya. di handphone, jangan khawatir, tetap bisa ngikut kok. Caranya ya, tapi ngikutnya nggak ngikut di sini ya, di annotate ya. Ya. Tapi Bapak Ibu bisa menuliskan di chat kalau mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Atau kalau enggak di ini aja, di tulisan Bapak Ibu aja. Ya, nggak Nanti apa-apa. kita bisa check and recheck sendiri gitu ya. Ya. Oke. Makasih Oke. ya. Saya pikir cukup ya Bu Dian. Saya tutup aja ya. Ini kan Yes. kelas sampling aja. Oke. Oke. Oke teman-teman. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Nah, saya akan coba. Nah, itu teman-teman, style saya adalah ini saya akan berikan sebuah checklist, kemudian saya kasih tahu jawabannya. Nah, mungkin nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dalam benak teman-teman. Nanti saya akan coba jelasin. Di akhir sesi, Anda akan tahu jawabannya. Ini mana benar dan bagaimana yang salah. Oke ya. Nah, saya akan cepat sekali. Oh, ada yang masih mau isi hijau, saya tunggu dengan cepat. Oke. Ya, saya pakai hijau ya. 1, oke. Ada lagi yang hijau terakhir nih? Ada jawabannya? Wah, menarik ya. Lagi sambil mikir. Ya, lagi ngecek nih. Kayaknya belum ada. Oke, baru benar 1. Aduh, disemangatin nih. Ya. Terakhir yang hijau, oke. Ya, menarik. Ya. Oke. Ya. Ternyata baru betul 1 yang hijau, semangat. Ya, 2. Wah, ternyata nih banyak kan nih problemnya aja. Oke. Baru. Oke. Ya, oke, terima kasih. Oke, not bad ya kalau untuk yang baru. Saya closing aja ya Bu Dian ya, buat di prinsipnya. Yang saya 3 ini yang dulu ya. Oke, yang 3 ini ya kalau sebagai ini contoh aja, saya nggak tahu siapa yang hijau ini mungkin masih di bawah standar nih, baru betul 3. Nah, teman-teman, saya akan langsung aja ya. Saya akan percepat ini. Nah, jadi kalau nomor 1 itu yang betul nomornya adalah peluang. Ya, nomor 3 itu adalah bicara antisipasi. Yang betul bintang ya. Nah, kemudian yang nomor 3 itu adalah betul. Yang betul itu antisipasi. Kalau nomor 4 itu betul masalah. Banyak juga yang milih thank you. Yang kelima, berarti sebagian 5 ini itu peluang. Ternyata masih ada beberapa yang salah. Kemudian yang keenam itu adalah keputusan membeli mobil baru untuk keluarga. Kemudian itu anak saya mau sakit perut, pasti itu masalah, betul. Sebagian besar udah menjawab.
Nomor 8, motor tangga. Ini menarik, jebakan Batman ya. Itu ada di antisipasi, betul. Ada 2 yang menjawab, yang lain tidak. Yang saya ingin pergi ke Bali itu juga antisipasi. Ya, terutama dananya, sebenarnya kita punya uang atau tidak. Yang ke-10, HP baru adalah keputusan. Yeay, oke. Thank you teman-teman for antisipasinya. Nah, teman-teman, saya janji di akhir sesi, Anda akan mendapatkan persis jawaban seperti yang saya lakukan. Oke, saya lanjut dulu, pelan-pelan ya. Nah, ini teman-teman, wah ini boleh annotate-nya dihilangkan tadi kan? Annotate-nya nggak bisa dihilangkan? Harus clear chat ya. Clear dulu chatnya. Oke. Nah, teman-teman, saya sambil nunggu ya. Saya bicara dengan cepat aja. Nah, teman-teman, kalau saya tadi tambahkan kenapa ini menjadi saya gabungkan. Ini kalau kita bicara tentang 7 habit atau siapa, bicara tentang namanya prinsip produktivitas. Itu ada istilahnya C, ya, perspektif, sudut pandang, persepsi, paradigma, atau bagaimana cara kita memandang dunia, itu sangat menentukan perilaku atau behavior, tindakan kita. Ya, ini penting sekali antara dia rethinking your action. Berarti Anda pikirkan dulu sebelum melakukan tindakan. Nah, setelah tindakan itu, karena tindakan inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil. Ya, hasil itu bisa result. Kalau Anda punya target, kalau yang orang kerja punya namanya KPI, Key Performance Indicator, tiap 6 bulan diperiksa, tiap 1 tahun dinilai. Nah, kalau kami ya kebetulan sebagai kenalan juga, saya ada di Mayora Group ya. Itu tiap tahun itu KPI dinilai diboboti, nanti dapat nilainya apakah A, ya A itu istimewa, B itu baik, C cukup, D itu kurang, dan E-nya kurang sekali. Nah, teman-teman, ini saya akan membawa sebagai buah gambaran aja bahwa ini namanya prinsip ya. Kalau prinsip itu sesuatu hal yang pas, sesuatu hal yang tidak bisa kita percaya atau tidak percaya, itu akan terjadi. Contoh misalnya prinsip gravitasi bumi. Ketika sebuah benda dilepaskan, bahwa dia akan jatuh ke tanah. Nah, ini bicara prinsip produktivitas adalah bicara apa yang kita lihat dan kita percayai untuk kita lakukan bertindak akan mengaruhi tindakan kita. Nah, apa tindakan yang kita lakukan akan mempengaruhi hasil. Kemudian hasil ini kita review lagi, ya kita review lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan ini tanda panah artinya berulang-ulang terus sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ini aja untuk sebagai perantara ya, untuk sampai kita masuk ke perspektif berikutnya. Kemudian, ini yang teman-teman yang mungkin ada 5 pertanyaan yang perlu kita tanyakan setiap hari. Ya, peran fungsi kita sebagai pemimpin adalah pencapaian hasil kita yang ditetapkan sebelumnya itu standar. Biasanya, saya karena pernah jadi quality manager juga, tiap hari selalu kita hadapkan dengan pertanyaan ini. Apa yang sedang kita hadapi? Ya, ini namanya kita nilai situasi. Jadi nilai situasi dalam belum melakukan apapun, kita tanya dulu pada diri kita, lihat situasi ini, apa yang kita hadapi. Kedua, yang merah ini bicara tentang kalau sudah terjadi masalah. Makanya kita pertanyakan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, kalau ketiga, ini mendasari perbedaannya, kita perspektifnya adalah tentang keputusan, warnanya hijau. Hijau itu artinya tindakan apa yang harus dilakukan. Artinya apa? Tindakan zaman now, hari ini, menentukan masa depan kita. Atau yang keempat, kita setelah bisa selesai 1, 2, 3, level keempat, antisipasi apa? Yang ini namanya potential problem. Nah, kita sekarang sama-sama menghadapi pandemi, kita sama-sama menghadapi. Nah, kalau kita berdiam diri, tergerus oleh masalah, kita nggak lakukan apa-apa. Nah, thank you, hari ini kita melakukan sesuatu. Kenapa? Kita mau dapatkan suatu antisipasi, bahkan hal yang kelima, peluang apa yang dapat kita lakukan? Peluang ini bicara tentang optimisme, bahwa antisipasi sama peluang ini terkadang kayak gelas, separuh kosong atau separuh isi. Kalau Anda lihat memandang itu antisipasi, berarti gelas itu separuh kosong. Kita bisa harus mengantisipasi supaya gelas itu jangan kosong. Tapi kalau peluang artinya gelasnya separuh penuh. Kita hadapi kenyataan separuh penuh tersebut dengan tindakan-tindakan yang produktif tadi, supaya kita mendapatkan tujuan, yaitu satu, supaya mungkin tujuan kita tercapai, supaya gelas kita tetap penuh, supaya penghasilan tetap bertambah. Nah, teman-teman, 5 pertanyaan inilah yang mungkin akan selalu berada dalam benak kita. Maka 5 hal ini perlu pemikiran yang berbeda pula. Nggak bisa kita campur, kalau masalah itu kita antisipasi, nggak bisa. Kalau antisipasi, kita anggap itu masalah, nggak bisa. Maka dengan demikian ketika Anda mengadres atau menetapkan
tindakan-tindakan mana yang bisa kita lakukan, itu akan membentuk namanya skala prioritas. Karena kita tahu ya, bahwa kita sebagai seorang leader nggak bisa mengejar dua kelinci. Ya, kita harus mengambil keputusan kelinci mana yang kita kejar. Kalau ya, apakah yang satu yang penting pasti. Yang kedua adalah mendesak, karena kita harus memilih. Karena pilihan kita adalah terbatas oleh waktu. Seperti itu ya. Nah, 5 perspektif tadi saya jelaskan dengan tadi ya. Pertama adalah biru situasi, analisa situasi. Kalau biru, kenapa ingat warna biru, ingat warna langit. Kita namanya juga ada yang bilang helikopter view. Kita lihat situasi ini sebelum bertindak, hendaklah kita berpikir dulu sebelum bertindak. Tadi kan, see dulu sebelum do. Supaya kita tidak bekerja serampangan, supaya kita tidak istilah terkesan terburu-buru atau nanti hasilnya nggak maksimal gitu ya. Yang kedua, merah itu bicaranya masalah, yaitu masalah apa? Masalah adalah sesuatu hal yang menghalangi kita mencapai target. Jadi ada target, ada halangan. Kita lihat perspektif yang ketiga adalah keputusan. Ya, keputusan ini bergaris lurus sama biru, artinya apa? Zaman now ya. Keputusan harus diambil zaman now supaya ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Atau potensi masalah artinya apa? Kita harus menjaga, misalnya kita menabung uang untuk anak kita sekolah. Kita menjaga supaya uang kita tetap terpelihara. Tetap anak kita tetap sekolah. Walaupun kadang-kadang uang sekolah nambah, tapi anak sekolah sekarang working learn from home, tapi nggak apa-apa. Kita prinsipnya kita harus punya pundi-pundi yang sesuai dengan masa depan kita. Atau yang kelima, ini biasanya untuk orang marketing, untuk orang sales, potensi peluang apa yang bisa kita ambil. Ya kan daring itu sebenarnya salah satu contohnya. Kenapa daring menjadi peluang? Karena dulu yang tidak terpikirkan, sekarang terpikirkan. Dulu training di Zoom itu saya udah pernah tahu, tapi nggak pernah pakai. Kenapa? Efektivitasnya terasa belum maksimal. Tapi sejak zaman PSBB ini, sejak di work from home, jadi ini sangat efektif. Nah, untuk memperjelas file ini, saya bagi seperti ini, teman-teman. Kalau situasi, jalur pertamanya ya merah. Kalau merah artinya kita beranjak dari sebuah masalah. Ada masalah, harus diambil keputusannya, panah-panahnya, dan harus diantisipasi. Contoh tadi ya, atap rumah saya bocor. Ya, atap rumah saya bocor, kemudian kalau saya suruh tukang, kemudian dikasih no drop, no bocor-bocor, lapis anti bocor. Jadi satu case. Case pertama kita beranjak dari masalah. Case kedua kita beranjak dari keputusan. Ada fokus yang warna hijau. Misalnya tadi ya, saya mau beli mobil baru. Nah, teman-teman banyak sekali jebakan Batman ya. Salahnya orang ketika ambil keputusan dia cari masalahnya apa? Tidak. Kalau di saya, kalau keputusan ya langsung. Nggak usah lagi pakai jalur merah, tapi pakai jalur hijau. Yaitu bermula dari keputusan. Sehingga keputusannya dikasih antisipasi. Contoh yang gampang lagi. Saya beli handphone. Nah, yang kuningnya saya beli casing. Beli handphone merek apapun, maka kita kasih casing. Beli mobil apapun, nanti pasang asuransi. Jadi, paket kedua ini adalah paket keputusan. Jadi, kita harus lupakan yang masalah, kita langsung keputusan. Atau yang ketiga kita langsung ke potensi masalah. Tadi contohnya yang kuning, anak saya mau sekolah tahun depan, butuh uang 6 juta. Langsung aja kita bertindak action plan. Berarti, begitu ada gajian, tanggal 1, ya bentar lagi gajian nih besok ya, gajian, bikin tabungan yang nggak ada ATM-nya. Bikin tabunganku kayak apa gitu ya. Terus setiap bulan setor 500.000. Kenapa? Ini best timing. Kebanyakan orang saya nanti tanggal 25 mau nabung. Action plan-nya kenyataan tanggal 25 uangnya udah habis. Jadi, kapan dilakukan? Ketika tanggal 1 habis gajian, kirim uang 500.000 ke tabungan yang nggak ada ATM-nya. Kalau Anda konsisten, tadi si dogi-doginya selama setahun, otomatis Anda punya uang 6 juta, dan ketika 2021 Juni 2021 ketika butuh uang 6 juta, uang itu sudah tersedia. Oke, yang itu sangat gampang. Kalau yang kuning dan terakhir, yang ungu adalah bicara tadi. Saya pengen launching new product. Ya, artinya apa? Saya harus siapin IO-nya siapa, bagaimana persiapannya, dan lain sebagainya.
Nah, kalau saya kebetulan di dunia fast moving consumer goods, saya siapin ATL-nya, yaitu above the line-nya, bagaimana promosinya di TV, atau cetakan brosurnya, dan lain-lainnya. Jadi saya persiapkan supaya kita promosi lebih lancar. Ya, itu kalau kita bicara yang kelima. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau yang bawa handphone atau mau print screen, inilah dia 5 perspektif berpikir sistematik. Ya, jadi teman-teman, yang merah itu bicara masa lalu, yang hijau adalah sekarang atau zaman now, sedangkan ini bicara masa depan. Nah, dengan demikian tadi 10 pertanyaan depan itu bisa Anda kelompokin menjadi kategori masalah, kategori keputusan, kategori potensi, analisa potensi masalah, dan analisa potensi peluang. Ya, mudah-mudahan masih bisa ikut ya teman-teman. Ya, Yes, bisa lanjut demikian? bisa. Lanjut Pak. ya. Oke, lanjut. Dulu. Nah, teman-teman supaya nggak bingung, banyak orang terjerembab nih. Apa bedanya persoalan sama masalah? Anda juga melihat ya. Kalau masalah adalah pertama Anda punya planning dulu target. Saya mau apa? Kalau di KPI saya mau target achievement 100%. Kemudian aktualnya ternyata 90%. Berarti ada gap, ada deviasi 10%. Ya. Boleh juga pakai rumus target sama dengan deviasi tambah aktual. Ya, atau target saya tadi nah, yang ingin capai tadi. Nah, ada juga penyimpangan bisa positif atau negatif, tergantung tadi lagi masalah persepsi. Bukankah kita sebagai manajer saya dituntut satu menaikkan pendapatan, mengurangi biaya. Nah, ini teman-teman perspektifnya beda. Kalau achievement makin besar makin baik. Tapi kalau biaya makin rendah makin bagus. Jadi tugas saya adalah menaikkan pendapatan, mengurangi biaya. Dengan demikian saya dapat profit di tengah pandangnya. Ya, menarik ya. Jadi, nah ini bicara tentang masalah. Nah, teman-teman, kalau untuk masalah, tugas kita adalah nyari misteri, kan, nyari penyebab, misteri. Ya, temannya Miss Tongkol. Ya, jadi kita tujuannya nyari penyebab. Kenapa? Buat teman-teman yang gampang. Kenapa pencapaian tidak dapat target? Satu, perubahan, ya kan? Perubahan sistem. Kedua, orang baru. Berarti Anda punya tim baru. Kemudian nomor 3, mungkin punya produk baru. Maka teman-teman, biasanya kalau bicara masalah, selalu diikuti oleh serba baru, ya, metode baru, teman baru, serba baru itu yang membuat Anda perlu ekstra effort, ya, ekstra usaha supaya masalah itu jangan sampai terjadi. Ya, teman-teman, ini penting karena banyak orang bilang persoalan. Yang menurut saya persoalan adalah sesuatu hal yang Anda khawatirkan. Saya khawatir anak saya tidak sekolah. Ya udah. Itu mah antisipasi, nabung 50.000 supaya anaknya bisa sekolah. Kebanyakan saya khawatir. Nah, segala sesuatu yang Anda khawatirkan, segala sesuatu yang Anda pedulikan, itu namanya persoalan. Itu luas banget. Nah, supaya nggak blur di otak kita puyeng ya. Ini soal apa nih? Puyeng saya, problem Pak, problem. Nah, sebenarnya bukan problem. Itu soal yang kecampur aduk sama masalah. Nah, mudah-mudahan teman-teman jelas. Masalah saya ulangin adalah sesuatu hal yang menghalangi Anda mencapai target. Ya, merah ini. Yang merah ini. Harus ada. Jadi kalau tadi ya, mama persoalan punya anak 4 misalnya. Yang pertama masalah. Oke, masalah dulu ya. Yang kedua, saya sedikit mundur ya. Punya mama persoalan di sini ya. Mama persoalan situasi ini punya anak 4. 1. Yang paling gede masalah. Kalau masalah wajib diputuskan, wajib diantisipasi. Anak keduanya keputusan. Langsung ke hijau. Kalau udah keputusan, paketnya antisipasi. Beli handphone, beli casing, paket. Anak ketiga namanya antisipasi. Tadi di masa depan, anak saya butuh sekolah dan butuh uang 6 juta. Wow, itu planning. Antisipasi. Atau yang keempat tadi, untuk marketing atau sales. Saya mau meluncurkan produk baru. Ya, kalau di kami banyaklah produknya kopi apa. Kami ingin mendorong menaikkan produktivitas penjualan kami. Ya, itu beda lagi strateginya. Nah, teman-teman kita lihat ini secara detail. Ya, teman-teman, saya akan masuk satu persatu ya. Kalau kategori masalah, teman-teman, contohnya langsung orang bilang on the spot ya. Tadi atap rumah saya bocor. Kenapa atap rumah saya bocor?
Karena ada satu genteng bergeser. Ini sederhana aja analoginya gitu ya. Kalau gitu ini O2 ya. Ada bilang, Pak O2 apa? Itu opsi kedua. Ya, kalau dalam dunia kerja opsi pertama apa? Kerjakan sendiri, do it yourself. Kalau opsi kedua adalah delegasi. Kalau saya delegasi suruh tukang. Karena kalau saya punya kompetensi bisa naik nggak usah turun. Ya, repot. Nah, makanya saya delegasi kasih orang suruh tukang. Tapi saya nggak mau rugi. Ya, udah bayar orang, saya tambahin 1 kaleng pelapis anti bocor. No drop, no bocor-bocor. Jadi dengan pikiran yang tepat kita bisa mengantisipasi masalah walaupun dengan tangan orang lain. Ya, ini namanya kalau Anda di MWS namanya materi delegasi ya. Promosi juga ya. Oke, ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Keputusan. Nah, sekarang keputusan. Beli mobil baru untuk keluarga. Ya, kan nggak perlu masalah. Kan beli mobil baru berarti uangnya udah ada, udah terkumpul, udah tersimpan, entah kredit atau cash ya. Yang penting beli dulu lah ya. Tergantung keuangan, tergantung kebutuhan. Kemudian ya pilih mobil di showroom. Anda pilih mobil yang menarik. Misalnya, ini menarik ya contoh ya. Kalau saya di dunia membeli mobil baru untuk keluarga. Kebayang nggak teman-teman, mobil baru artinya apa? Mobil lama udah tereliminasi. Jadi tolong jangan tawarin saya mobil lama, saya eliminasi. Terus untuk keluarga, tolong sedan apa yang 4 sak nggak ada. Saya pilih keluarga kenapa? Selain PSBB saya bisa muat lebih banyak ya, 4-6 orang. Kebayang mobil yang ada 3 sak, ya supir, tengah, sama belakang. Jadi mobil sport yang 2 pintu, yang sedan tereliminasi. Ya, udah kalau gitu ya memang walaupun ujungnya kan memang Pak nggak jauh dari Avanza, Xenia dan lain-lain nggak apa-apa, tapi kan itu tergantung peruntukan keluarga. Tapi kalau judulnya membeli mobil cek, Pak nyesel Pak, kenapa? Nggak dengar kata Bapak, nggak polis asuransi, akhirnya hilang. Uang yang Anda tabung sekian lama hilang sekejap begitu saja. Ya, saya akan cepat aja. Kalau yang ketiga tadi gampang ya. Yang ketiga tadi ya butuh biaya sekolah 6 juta tahun depan, ini langsung aja action plan ya. Ada yang bilang, Pak mau langsung ini. Saya ambil yang sederhana, nabung tadi ya, 500.000 sebulan. That's it. Berarti Anda sudah mulai belajar 3 kategori. Masa lalu, ya, masalah di masa lalu, ingat gampang. Masalah di masa lalu. Keputusan zaman now, kalau antisipasi di masa depan. Dan terakhir bonus, bagi biasanya 3 udah cukup ya. Tapi ini bonus untuk orang sales yang bicara peluang. Ya, itu kita mau launching new product. Ya, kalau di Mayora banyak. Ya kita udah kan promosi tadi. Free sample artinya apa? Bagi-bagi kita tetangga, kita bagi, kita sampling. Kita coba ini kopinya begitu ya. Atel tadi ya, above the line bicara tentang televisi, radio, smart FM. Radio itu kemana? Kalau TV itu ya di TV komersial di beberapa stasiun gitu ya. TVC tadi TV komersial. Nah biasanya kalau kami sharing aja, kalau langsung di Mayora itu prinsipnya adalah kita bikin jalur distribusi dulu. Jadi distribusi burung kita alokasi ke seluruh Indonesia, bagi-bagi toko, kemudian kita mulai yang namanya TV komersial. Jadi begitu TV komersial dimulai jreng, langsung orang serbu toko dan ada. Itu prinsip. Jadi 3 bulan dulu distribusi, kemudian baru kita TV komersial. Syaratnya itu. Jadi teman-teman bisa praktek lagi nanti seperti apa ya. Tapi saya sharing real case-nya saya ketika saya praktek ataupun mengajarkan tim sales di tempat kita. Dan terakhir, ya mungkin ini yang saya akan cepat, mungkin banyak. Nah, teman-teman, ini yang tadi saya janji. Ya, rahasia suksesnya di sini. Ya, teman lihat ya. Kalau tadi, kenapa saya bisa dengan cepat menentukan nih masalah apa, keputusan atau tidak. Dan
ini rahasia banget dan jarang banget diajarkan, hanya di kelas-kelas saya yang tertentu ya. Nomor 1 ini. Nomor 1 ditanya tadi, apakah ada definisi penyimpangan? Kalau jawabannya iya. Nomor 2, apakah sebabnya tidak diketahui? Kalau jawabannya iya. Kalau 3, apakah kita perlu tahu sebabnya? Jawabannya iya, itu baru masalah. Contoh, ya, atap rumah saya bocor. Apakah ada penyimpangan? Iya. Oke, nomor 2. Apakah sebabnya tidak diketahui? Iya. Saya mesti naik, saya harus gemba, saya harus naik ke genteng baru tahu masalah sesungguhnya. Oke, ya. Nomor 3, apakah saya perlu tahu sebabnya? Iya, judulnya atap rumah saya bocor. Berarti ini masalah. Menarik ya. Coba kita ganti sekarang. Atap rumah tetangga bocor. Atap rumah tetangga bocor ya. Apakah ada penyimpangan? Jawabannya tidak. Anda lihat, bila salah satu jawabannya tidak, lanjut ke keempat. Apakah saya punya pilihan? Tidak. Karena itu rumah tetangga. Saya nggak punya hak. Berarti bukan keputusan juga. 5. Apakah kita punya antisipasi atau peluang? Jawabannya iya. Jadi ini antisipasi. Atap rumah tetangga bocor, antisipasi. Kenapa? Siapa tahu misalnya karena kucing berantem. Nah, menarik ini contoh doang ya. Kucing berantem, ya kejar-kejaran di atas atap, tetangga bocor, kita juga punya potensi bocor. Tanya sama tetangganya, kenapa atapnya bocor? Itu loh Pak Surya, ada kucing berantem. Wis, kita antisipasi. Seluruh tukang kita patungan deh. Pak, sekalian deh cekin, jaga-jaga, jangan-jangan saya punya atap ikut bocor. Namanya antisipasi. Kalau diperiksa tidak apa-apa ya, syukur alhamdulillah ya, jadi nggak ada masalah. Nah, oke, teman-teman, saya khawatir terlalu cepat. Sampai sini saya akan stop dulu. Saya buka interaktif. Apakah ada yang mau nanya? Sampai di sini karena ini adalah rahasianya. Oke, saya buka tanya jawab dulu atau ujian. Yuk, mari Bapak Ya. Ibu. Sampai di sini. Just in case ada yang pengen ditanyakan atau Ya. ada yang punya kasus sendiri, nah bisa sambil melihat berdasarkan ini gitu ya. Iya. So, boleh dong Bapak Ibu, apakah ada yang mau di sharing-sharingkan, tinggal di unmute aja, langsung ngomong, atau kalau tidak boleh di chat. Tinggal milih yang mana saja. Kalau enak langsung ya, langsung saya jawab. Betul. Langsung aja unmute. Ya, Yes. karena ini kan sesi saya sejam, mudah-mudahan ini bisa, namanya ini strategik ya. Strategi bagaimana, sekali lagi, orang bilang, berpikir dahulu sebelum bertindak. Kalau di MWS ini atau di HR istilahnya namanya 6 second ya, 6 detik. Ya, kalau ilmu yang di 7 Habits namanya proaktif, becoming a proactive people, itu bicara ya 6 second, 6 detik. Jadi sebelum kita bertindak, kita pikirkan dulu, karena berpikir 6 detik sampai tentuin respon. Nah, itu ada case ya, itu di 7 Habits. Nah, kalau di sini, kalau saya punya dasar, ini namanya problem solving decision making. Kalau bagi teman-teman yang tertarik ya, itu ada yang nanya, Pak, ini mirip-mirip mana? Saya open aja ya, nggak apa-apa ya. Ini mirip yang namanya trending minot Indonesia. Ya, keputusan. Kalau di luar sana dijual 5 hari atau gimana. Tapi kan ini saya singkat, tapi justru tidak diajarkan 5 ini, teman-teman. Ya, kalau bagi yang join hari ini, 5 pertanyaan ini boleh dipotret deh, boleh dicatat, silakan. Ini modal nih. Modal lumayan, modal. Jadi kalau nanti ketemu kasus, kan tadi ting 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 cepat, oh ini masalah, ini keputusan, ini antisipasi, ini peluang. Jadi Anda bisa istilahnya dengan cepat sekali membantu. Ya. Oke. Yes. Ada yang Pak bertanya? Abdul. Yes, Pak Abdul. Cuman make sure yang tadi slide yang ada produktivitas sama behavior change. Ya. Boleh ya. jelaskan sedikit aja, karena tadi kayaknya hilang sinyal saya. Ya, ini sedikit aja. Ya. Jelasin ya. Oke, sorry ya. Awal-awal kalau nggak salah behavior change. Ya. Oke. Nah, ini kalau produktivitas, ini bicara sebenarnya prinsip ya. Produktivitas. Jadi gini, apa yang sudut pandang Anda, ya, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perilaku atau kebiasaan tindakan kita.
tindakan kita, do ya kalau bahasanya, kalau tindakan kita akan mempengaruhi hasil yang kita dapat. Nah, hasil yang dapat ini, ya kalau saya di tengah-tengah di sini ada review. Kalau kami di grup kami ada namanya DOR, Daily Operation Review, di review tiap hari. Ada lagi namanya weekly Operation Review. Ada lagi more. Saya juga bahas more ya, monthly Operation Review. Jadi dengan demikian kita bisa mengecek apakah target kita masih on track atau tidak. Perlu kita adjust nggak tadi, apakah yang kita hadapi tadi apakah berupa masalah, berupa keputusan, antisipasi atau planning berikutnya. Misalnya hari ini kan tahun ini kami rencana, misalnya saya ke Sulawesi ini, ya aturan udah ke Sulawesi di bulan Juni. Tapi karena PSBB work from home saya nggak bisa. Terpaksa pakai Zoom. Tapi ternyata ada beberapa training yang nggak bisa pakai Zoom. Contoh yang mungkin perlu banyak interaktifnya, perlu ada sesi coachingnya, perlu ada pendampingannya sampai jadi. Sehingga problem solving ini termasuk yang kalau konsepnya bisa, tapi kalau bicara sampai jadi kasus dia dapat, sampai kita bedah, itu ada formatnya lagi sih. Itu mungkin ya tadi. Ya. Jadi ini rangkaian ya Pak Abdul. Si doge-doge ini rangkaian. Prinsip ya kita mau dapat hasil yang terbaik ya kita harus pertajam di prinsip ini. Ya. Apakah tapi terjadi kalau udah masa lalu ya berarti kita masalah nih. Ya udah beresin cepat-cepat. Ya, kadang-kadang gini kan kalau di tempat kerja dituntut multitasking. Beresin masalah, ya kan, beresin masalah, selesaikan pekerjaan hari ini dan antisipasi buat besok. Dan terakhir bagaimana kalau kami kan di kopi ya, bagaimana contoh nih, ruak white coffee ngapain lagi nih? Kita keluar Gilus, dia keluar apa nih? Jadi maaf nih cuma sedikit intermezzo lah ya, bahwa kami punya kopi, langsung praktek nih, saya punya kopi ini, Gilus. Dia nanti mau keluar apa lagi ya? Saya punya Gilus tanpa ampas. Dia apa lagi ya? Oh dia brandingnya ke artis-artis. Kita brandingnya kemana nih? Nah ini kan beda nih strateginya. Kalau dia mungkin strateginya pakai TV komersial, kita dananya terbatas sekarang. Jadi kita gerbek pasar misalnya gitu. Ya jadi sesuaikan. Kami mengajarkan bahwa jangan mati angin sebenarnya. Sama kayak trainer juga apa harus bisa nguasain materi, harus bisa segala-galanya. Supaya kita istilahnya jangan terjebak oleh situasi. Ya tadi kan, kita lah yang mengatasi situasi dengan cara tadi. Kita pandang dulu, jangan kita kalau lihat ini kan kita gerasa gerusu nih. Pokoknya kerjain duit ya. Kata Nike just do it ya. Benar nggak salah. Atau mohon izin ya, ada yang Pak Mati pernah ngomong yang di daerah kafe di Jogja bahwa tindakan tidak pernah mengkhianati hasil, betul ya? Tindakan bilangnya enggak ada ya. Tindakan tidak pernah mengkhianati hasil, betul ya? Yes. Tindakan tidak Betul. pernah mengkhianati hasil. Oke. Sekarang pertanyaan saya misalnya, Anda betulin tepat, Anda mengerjakan genteng tetangga, hasilnya apa? Bisa jadi kalau happy, ya terima kasih. Kalau enggak, dia ngapain kurang kerjaan. Ya idealnya adalah see dulu. Jadi kalau Anda bekerja tanpa berpikir, kemungkinannya itu keberhasilannya sangat kurang. Tapi kalau pikir, mau bantu tetangga, ngobrol dulu kan, Pak, saya lihat gentengnya bocor nih, bisa mau dibantu nggak? Mau dong. Tukang nggak? Oh, bisa saya coba ya bantu. Kalau nggak ya saya tutupkan. Jadi dengan demikian, Anda tidak melampaui langsung just do it. No. Think about it first. Pikir dulu, ini masalah, ini keputusan, antisipasi, atau peluang. Setelah clear, jelas paradigmanya, ini masalah ya. Nah, kita selesaikan masalahnya, cari penyebabnya. Tadi ya, naik genteng, kita beresin gentengnya, kita kasih aquaproof. Hasilnya gimana? Ya kita tunggu musim hujan. Kemarin kan ya, kalau musim hujan itu sudah nggak bocor lagi, berarti efektif. Tapi kalau nggak efek, kalau masih bocor, berarti bukan gentengnya tuh yang masalah. Jangan-jangan ada lubang baru atau plafon Anda yang memang sudah kena talang air yang lain atau sumber lain dari tetangga atau dari mana kita nggak tahu. Nah itulah mengapa menarik problem solving ini menjadi pelajaran seumur hidup sebenarnya, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini harus kita temukan dari dasar yang bagus, kemudian kita pilah-pilah menjadi serangkaian tindakan, dan
kita tentukan tindakannya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Abdul ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Lanjut Pak. Ya, oke. Ini saya sedikit review aja sini tadi. Saya akan cepat aja kalau masalah ini. Ya, bagian tertinggal mungkin kalau masalah ini platformnya. Kalau keputusan, nggak usah cari-cari masa lalu, pilih aja masa kini kalau mau beli. Ngapain mesti tanya, apa masalahnya? Nggak ada masalah kok, tinggal beli aja. Ya, banyakkan orang ini sedang menghemat waktu. Banyakkan orang berpikir semua mesti masalah. Ya, contoh kalau di pabrik saya juga GKM 8 langkah 7 alat mesti cari seperti ini. Kalau kita simple, kita analisa, keputusan selesai. Kalau cuma antisipasi, nabung, selesai. Kalau kita banyak peluang, ya selesai. Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa kita mesti cepat? Tadi saya kasih lihat lagi. Kompleksitas kita, ya. Bukankah kita setiap hari ngadepin begini? Setiap hari. Kompleks banget. Ada yang masalah, ada kolam keputusan, ada potensi, ada peluang. Ya. Orang Indonesia ini sebenarnya pintar. Cuman dibantu ini kan dari bule nih, dari Kapten Tregu. Dibantu memilah-milah. Orang Indonesia ini kecampur-campur. Masalah kecampur, utang kecampur, tabungan kecampur. Mau pergi jalan-jalan, mau apalagi anak sekarang mau milenial maunya ke Jepang sama ini aja. Nabung rumah, ada mami, ada papi. Ini banyak sekali peperangan yang terjadi di sini. Ya, kalau Anda bisa menata kembali mana yang prioritas penting, mana yang penting misalnya cari nabung penting, ya kan? Cari uang penting, maka otomatis masalah nggak ada. Ya kan? Kalau Anda sekali lagi, kalau Anda bisa nabung, contoh nih, saya akan cepat aja. Ketika Anda berhasil nabung, ini namanya potensi masalah. Ketika berhasil nabung, dan berarti tidak masalah. Tapi kalau Anda gagal disiplin menabung setiap bulan, si doge-dogenya gagal, disiplinnya gagal, maka ini akan kembali ke merah. Berarti apa? Anda utang 6 juta akibat kelalaian Anda tahun lalu. Ya ini selalu bermain skala waktu penting ya. Masa lalu selalu berubah. Jadi hari ini bukan masalah, bisa jadi besok masalah. Deadline misalnya, Anda bikin laporan, nanti nih, Pak Derajat saya nggak menanti-nanti nih. Pak Derajat, wah saya juga, itu antisipasi. Hari ini ya, kalau now ya now. Oke, saya akan lanjutkan ini tadi ya. Kalau udah, sekali lagi bagi yang baru join, silakan mau dipotret aja, di print screen juga boleh. Ya, ini coba kita uji coba lagi ya. Contoh lagi tadi, misalnya gampang ya. Misalnya tadi, ya kita ambil tadi, anak saya mau sekolah tahun depannya. Nomor 1, ada penyimpangan nggak? Tidak. Nah, begitu tidak, langsung ke 4. Anda punya pilihan-pilihan nggak? Tidak. Berarti ke 5. Anda punya antisipasi nggak? Ya, berarti stop. Berarti kalau nabung 500.000, butuh uang 6 juta tahun depan. Nah, clue-nya tahun depan, berarti antisipasi atau peluang. Ini apa? Anak-anak mau sekolah, pasti antisipasi. Tapi kalau launching new product kan mau nyerang. Kita mau promosi, itu berarti promosi atau peluang. Contoh lagi, misalnya beli mobil ya. Apakah ada penyimpangan? Tidak, langsung ke 4. Apakah, pelan-pelan ya, saya mau beli mobil, apakah ada penyimpangan? Jawabannya, tidak, langsung ke 4. Ini paket ya. Apakah punya pilihan-pilihan? Iya. Maka kita berhenti di showroom mobil. Kita berhenti di sini. Ya, apakah ada penyimpangan? Tidak. Keempat. Apakah punya pilihan? Iya, berarti hijau keputusan. Pilih showroom, pilih mobil di showroom. Setelah itu, proses berpikir berikutnya adalah apapun merek mobil Anda harus take asuransi. Menurut saya itu, kalau tidak, apakah masih ada pertanyaan? Saya masih tahan di sini. Silakan saya boleh unmute. Kalau tidak, ini ada pertanyaan. Ya. Siapa yang barusan ngomong? Maaf. Silakan di unmute aja.
Ini slide pamungkas dan ini slide rahasianya lah istilahnya. Betul Ini banget. kalau mau tahu memudahkan hidup Anda ya ini orang bilang mudahkan hidup Anda dengan menentukan kategori yang benar, maka actionnya juga akan gampang. Yes, Yes. pokoknya Tadi tulisan AM itu maksudnya area masalah ya, Pak ya? Analisa, sorry. AM itu analisa masalah. Kalau AK analisa keputusan. Ya. Kalau APM analisa potensi masalah. Saya lupa ya. Kalau APP analisa potensi peluang. Oke. Ya. Oke, Berarti, sudah itu ya. Ya, AM analisa masalah berarti merah kan? Itu masa lalu. AK keputusan zaman now. APM, Asik. APP. Bukan aksi puasa pembangunan, bukan. Nanti saya Analisa masalah, lalu kemudian analisa keputusan ya. Keputusan. APM Lalu, analisa potensi masalah. Analisa potensi. Kalau APP analisa potensi peluang. Analisa. Thank you Mbak Dian. Potensi keputusan ya. Peluang. Peluang, sorry. APP, peluang. Peluang, sorry. Nah, boleh. itu Masih saya boleh chat, Boleh, bertanya? Boleh. silakan. Boleh Pak Aditya. Pak Aditya yang di chat ya, maaf. Iya, betul. Ya. Jadi Boleh, Pak saya berpikir ini kan ngelihat kayak gini. Mungkin ini yang menentukan bahwa yang tadi kata Pak Martin, cost step skill ini dimiliki oleh leader hebat banget. Cuman kan seseorang bisa mempersepsikan suatu situasi beda gitu. Dari 5 pertanyaan ini aja misalnya orang berbeda-beda lah. Apakah pertanyaan saya sih gini, pasti ada membuat kesalah keputusan ketika salah menjawab dari 5 pertanyaan ini. Betul. Bagaimana sih sebenarnya skill untuk meningkatkan menerjemahkan situasi itu lebih tepatnya, apakah pengalaman, apakah ada lainnya, skill set lainnya untuk bisa menjawab ini sebagai hal yang lebih tajam gitu sehingga keputusannya lebih tepat. Justru 55 ini ya standarnya Pak. 55 ini standarnya. Kalau Anda hafal ini bisa membagi dengan gampang. Maka Anda tentuin judulnya nanti akan dapat ini dengan gampang. Jadi dengan 5 ini malahan bisa. Iya, justru ini rahasianya. Iya, rahasianya di sini. Kalau 3-nya, contoh tadi ya, anak saya sakit perut. Apakah ada penyimpangan? Iya, anak saya sakit perut. Seharusnya enggak. Apakah semua tidak ketahui? Belum tahu. Apakah karena makan cabai, rujak? Nggak tahu kan. Apa saya perlu tahu? Iya, ini anak saya berarti masalah. Langsung, tindakannya apa? Dibawa ke dokter. Dokter diperiksakan, didiagnosa, dikasih obat kan. Nah, paling di obat sembuh, dokter sudah bilang gini, Dek, nanti karena sakit perut, ya, ini baru tadi pagi, tolong jangan makan yang pedas-pedas ya, selama 1 minggu atau 2 minggu. Itu kan antisipasi sebenarnya. Nah, kalau anak sakit, ya nggak ada peluang. Kan judulnya menentukan. Anak saya sakit perut. Peluangnya apa yang timbul? Nggak ada. Orang sakit kok ada peluang. Gitu ya. Selalu bikin mindsetnya ada 2. Tadi gelas separuh kosong atau separuh penuh. Kalau mindsetnya antisipasi, berarti separuh kosong. Jadi anak sakit, jawabannya bawa ke dokter, minum obat. Antisipasinya apa? Jangan yang pedas-pedas selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, setelah sembuh sedia kala, tergantung dia sih. Kalau mau nakal ya, konsekuensi kita mau makan cabai. Ingat tuh konsekuensinya akan ke dokter. Itu antisipasi juga. Perkataan kita lah yang mencerahkan dia. Kalau kamu ikat apa-apa, kamu aman. Tapi kalau nakal juga, coba lagi ada perutnya, coba. Tapi ada kemungkinan terulang nggak? Terulang, si doge-dogen terulang. Akibatnya apa? Anak saya sakit perut karena makan cabai, ya dia nggak mau berhenti. Ya udah, sakit perut terus. Ini sama kan kembali kebiasaannya gitu. Nah, mau nggak kita memutus mata rantai tadi? Sama ya, kalau kebiasaan baik kita pupuk. Tapi kalau kebiasaan jelek ya kita putus mata rantainya. Itu aja sih Pak. Mudah-mudahan menjawab. Coba atau gini Pak, mungkin Pak Aditya ada kasih contoh soal apa yang apa aja deh coba. Tadi motor tetangga saya hilang. Apa ada penyimpangan? Iya. Apakah punya pilihan? Tidak. Kan motor tetangga bukan motor saya. Yang kelima, apakah saya punya antisipasi? Iya. Kalau motor tetangga hilang, hati-hati, daerah kita udah nggak aman. Apa antisipasinya? Beli itu kunci ganda. Yang kedua, beli polis asuransi. Itu artinya apa? Asuransi adalah mengurangi resiko kerugian. Bukan berarti kehilangan dalam aja bisa hilang. Tapi kerugian yang bisa kita antisipasi. Hilangnya kita nggak tahu. Wallahu alam.
Oke. Oke, kemudian kita habisin dulu boleh? Sip, boleh. Ya. Nah, nanti sambil nyambung ya, kita lihat lagi contoh ya. Kita akan cepat aja. Penjualan produk dengan cara daring. Apakah ada penyimpangan? Tidak. Apakah Anda punya pilihan? Enggak punya pilihan karena ini udah perintah atasan. Tidak. Berarti ini peluang. Cari peluang. Apakah di pasar, apakah di toko, di grosir, semi grosir, terserah. Kompetitor melakukan meluncurkan produk baru. Apakah ada penyimpangan? Tidak. Apakah Anda punya pilihan? Enggak punya pilihan. Itu produk-produk dia. Ya kita antisipasi. Cepatlah ini, langsung beli, langsung eksekusi. Satu hal lagi mungkin, ya, kalau Anda mau, saya juga orang ISO ya, preventive action. Bagaimana supaya nggak mau tong sampah? Setiap anggota bikin SOP, makan tidak bersisa. Siapakah? Semua anggota keluarga. Ya, semua yang ada dalam mobil di rumah itu disosialisasi. Mulai hari ini makan tidak bersisa. Kalaupun sisa, kalau Anda nggak mau pusing, tongnya sampah di luar. Bisa nggak? Bisa. Jadi sekali lagi action plan ini sangat menentukan hasil dari apa yang Anda pikirkan tadi. Saya akan cepat. Untuk yang dua, beli mobil tadi jelas ya. Beli mobil baru untuk keluarga, pergi ke showroom, anak dan istri. Satu proses. Proses kedua adalah apapun mereknya, beli polis asuransi. Dan terakhir, yang ketiga, biaya sekolah anak itu namanya APM, analisa potensi masalah, menabung 500.000 per bulan. Siapakah Anda dan istri? Misalnya, ya karena Menteri Keuangan ya, Anda dan istri, dan ini tadi ya, action plan saya jelaskan setiap mungkin tanggal 1 tergantung ya ada libur, tanggal 2 deh. Ya, atau sebelum tanggal 5 lah bebas. Nah, ini teman-teman komitmen keuangan keluarga kita setiap tanggal 2 per bulan kita lakukan. Pak, saya sekarang nggak bisa pegang uang. Ya, mulai sekarang bertobatlah. Berubahlah, maka statusnya mulai bulan ini dan harusnya komitmen mulai bulan ini. Ingat, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Oke, menurut saya ini terakhir hasil akhir dari summary saya. Boleh saya kembalikan kemudian ya. Boleh Pak, kayak Ya. PDCA gitu Ya. Pak ya. Boleh. Mudah-mudahan Jadi menarik ini dan gampang diterima ya. Yes. Gimana kayak Pak? semacam plan do check action gitu Pak ya. Ya bisa. Kalau PDCA kan itu plan to check action. Saya duga-duga mirip sih. Cuman kalau itu plan itu di C, do-nya itu di do sama, nah check action-nya itu adalah di lihat hasil, action itu tindakan perbaikan. Yes. Memang Siap. karena di ISO ini memang karena saya juga based on ISO, saya lead auditor dari SCS tadi kan, ini udah terbiasa nih. Kalau saya selalu ditanya, what is your action plan? What is action plan? Jadi kalau mau kemana-mana ya saya agak beda. Saya termasuk orang yang otak kiri. Saya tuh orangnya sistematis. Ketika saya di perusahaan suruh ngajar mind mapping, suruh ngajar creative thinking, saya butuh waktu 6 bulan. Karena saya kuat banget di sininya. Saya pembagian sistematika berpikirnya saya kuat banget. Tapi saya sudah hampir 16 tahun ya praktek ini. Ya pertanyaan ini saya sudah saya kuasai sampai 16 sampai apalah gitu ya. Tapi saya mengatakan ini benar-benar sangat membantu buat saya. Kalau tanya Pak, seberapa efektif buat saya sangat efektif gitu. Jadi membagi-bagi dengan cepat akhirnya kalaupun orang nggak ngerti ya saya ngerti gitu loh. Atau memang Pak tadi ada yang mungkin ada yang bilang kayak Pak Adit bilang, Pak nggak beda-bedanya gimana? Justru ini pakemnya. Dengan demikian, karena kita punya pakemnya,
kita bisa memilah segala sesuatu dengan baik. Ini kotak masalah, kayak kita bukan kotak mainan ya. Kayak kita punya mainan, ini kotak masalah, ini kotak keputusan, ini kotak antisipasi, ini kotak planning ya atau perencanaan. Kalau Anda gagal mengantisipasi, bisa jadi diganti kotak dia, jadi kotak masalah. Tadi ya gagal nabung, ya Anda lihat di sini. Kalau ini Anda gagal nabung mulai bulan ini, coba tunda 2021, ya Anda gesek kartu kredit, action plan-nya bukan bayar. Bayar uang sekolah pakai, bukan uang cash, pakai kartu kredit. Terjerembablah Anda di utang. Akhirnya utang piutang, beranak pinak, akhirnya transfer balance lah apa, akhirnya ya kalau Anda mau stop tadi lagi-lagi si doge-doge tadi, mau stop, mulai hari ini ambil keputusan, nabung 500.000 sebulan untuk sekolah anak, insist mau tidak mau, Anda harus paksa diri Anda, kurangi uangnya dari mana Pak 500.000? Ya, sekarang kan PSBB, nggak ke mall, kurangi jajannya. Kalau mau ke mall, ya pakai strategi. Kalau saya mau ke mall jam 1, kenapa? Habis makan siang. Ya, kalau jam 11 ya pasti makan siang kan biaya nambah gitu. Ya itulah smart choice gitu loh. Boleh ke mall, boleh kalau maksa. Sekarang kan tanpa anak, oke. Kalau dulu sama anak, jam 1 siang, kenapa? Makan dulu di rumah. Jam 1, pulangnya sebelum jam 6 gitu. Kalau jam 6 lapar lagi. Ya jam 1, jam 5. Dengan demikian, Anda bisa menata hidup Anda lebih efektif dan efisien. Bukankah itu dimiliki oleh semua orang? Efektif, efisien. Dengan cara berpikir dan bertindak yang benar. Ya, think right, do right, and see the good result in you. Asik. Itu udah langsung quote itu tadi, Pak. Karena saya tahu udah ditandain di tangga. Closing-nya kapan deh closing? Oke, Bapak Ibu, saya kasih kesempatan buat Anda. Ini benar-benar gaya Pak Surya ya untuk sharing singkat, jelas, padat, tapi benar-benar materi yang diberikan itu adalah materi yang benar-benar basically daging yang Bapak Ibu ini jadi modal yang sangat baik buat Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Yes, dari Pak Derajat. Pak, bagaimana dengan leader yang mengambil keputusan dengan intuisi? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengasah intuisi? Halo? Problem solving adalah urusan kedua, tapi urusan pertama adalah identifikasi masalah dan mengajukan pertanyaan yang benar. Dan Pak Surya baru saja membungkus dan benar-benar menghadiahi kita sebuah pelajaran yang menarik bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah. Karena kalau definisi masalah sudah baik, kesononya pasti baik. Betul ya Pak Surya ya? Keren banget Pak Surya. Thank you Pak. Wow, thank you Pak Sandy. Selalu saya tunggu yang luar biasa. Ya, ini ilmu-ilmunya udah kayak ilmu yang dipakai sama detektif nih. Ya. Iya, betul. Ya. Tadi mirip kayak detektif. Sorry tadi aku hilang lagi. Tapi tadi yang pertanyaan Pak Derajat berarti udah terjawab ya? Ya gimana Pak Derajat? Mungkin ada yang mau nanya lagi boleh? Masih ada waktu kan? Atau kita santai aja? Masih santuy ada. Aja. Saya mah santuy aja. Pak Derajat, udah aman Pak Derajat? Aduh, saya hilang lagi. Saya hilang lagi kah? Bentar ya. Ada ambil topik itu dong. Yang itu. Tasnya kecil. Yang di bawah. Ya itu ada yang namanya intuitive coaching card. Nah, cuman kadang-kadang ini ya, saya juga belajar coaching. Itu ada yang namanya night science, life science. Life science itu kayak saya nih. Yang istilahnya berdasarkan logical apa. Nah, kalau intuitif itu sudah mulai sedikit forecasting, ya kan hati, intuitif bicara hati. Nah, itu bicara namanya night science. Nah, itu masih debatable sih. Ada yang bilang life science, night science, ada yang kalau mungkin NLP, ada yang bilang pseudo science. Pseudo science itu adalah artinya masih, tapi saya bilang intuitif itu sendiri itu dipengaruhi oleh tadi pengalaman. Jadi kalau saya bilang dua-duanya bisa pakai nggak bisa, cuman pertanyaan saya adalah intuitifnya yang seperti apa?
Kalau intuitif, hanya intuitif aja, ini kebetulan ya kalau teman-teman lihat ini, ya ada intuitive coaching cards. Ya di situ, ya ini mungkin yang kayak mungkin Bu Ani ya mirip-mirip ya, ada Bu Ani ada gambarnya. Nanti ketika ada bilang love, gambarnya apa, misalnya kalau saya gambarkan mirip-mirip ya, misalnya syukurnya kalau dapat ini bagus ya, gambarnya love, cinta. Kalau lagi suami istri datang, wah cinta, keren abis. Tapi kalau suami istri dapatnya kartunya financial problem, bisa banyak persepsi kan timbul. Nah ini menjadi menarik. Jadi intuitif itu adalah bagaimana kita pengalaman si leader. Nah problemnya itu subjektif gitu loh Pak. Menurut saya pengalaman itu subjektif. Kalau yang saya ajarkan 5 ini objektif. Jadi benar-benar siapapun leadernya harus patuh sama aturan ini. Kalau emang keputusan salah, ya dia harus ngaku. Ini cuma masalah kok, mesti antisipasi. Jadi nggak perlu marah-marah besar, nggak perlu apa. Ini antisipasi aja kok. Misalnya, kalau saya dulu misalnya punya produk gitu ya. Kompetitor keluarin produk, itu nggak usah apa-apain, mati sendiri kok. Ya, gitu misalnya. Nggak usah apa-apain, mati sendiri. Jadi ngapain kita effort meeting sampai keluarkan biaya iklan, dia biaya iklan. Keluarkan biaya iklan, semua diborong. Karena kita tahu, oh dia habis jual bank, duitnya banyak, tak terkira, dia spend di sana, ibaratnya dia spend uangnya banyak. Kalau saya udah mulai ini, saya bilang stop. Jangan orang bilang kalau zaman Sun Tzu lagi perang, ini lagi top-topnya, senjatanya banyak, orangnya lagi semangat, jangan, biarin aja, kita di benteng aja, ngapain? Siapin makanan, cari, kumpulin bahan makan apa, bisa bertahan setahun, kenapa? Ntar juga lapar sendiri dia. Pasukan lapar sendiri, musim dingin, mati sendiri gitu, dibikin aja. Gitu. Jadi banyak strategi sebenarnya. Kalau mau campurin lagi ini dengan Sun Tzu yang itu intuisi. Nah intuisi itu juga ini ya kalau bicara saya nggak bisa jawab, tapi kalau bicaranya Art of War, Sun Tzu Art of War itu banyak orang mesti di atas menang, di bawah menang, tergantung. Ada orang yang misalnya tadi ya kalau intuitif ya, oh kalau di bawah tuh pasti menang. Di bawah tunggu dulu, di bawah pasti menang. Sama dulu si Cao Cao dipasang benteng air, dikasih air bah, si Lubu kalah dengan nggak usah perang, jagoan berkuda dikasih banjir mati semua. Atau yang bagian di atas, kok di atas enak bisa bertahan, bisa nyerang apa? Dikasih api naik ke atas mati juga gitu. Jadi itulah yang menjadi intuisi bisa maybe yes, maybe no. Kenapa? Tergantung situasi dan kalau itu mesti ikut lagi perangkatnya Sun Tzu atau War. Kalau lagi dalam keadaan sempit, mesti begini hati-hati. Kalau dalam sempit mesti lari. Kalau dalam keadaan begini mesti ini. Jadi itu juga by intuisi. Banyak sekali buku-buku perang ya zaman China gitu. Tetap aja ada yang menang dan kalah. Nah kalau ini kita keluarkan. Kalau saya keluarkan dari intuisi. Karena kan kalau kita di korporat itu bukan intuisi yang dipakai harusnya. Yang dipakai adalah logical thinking-nya. Kenapa? Semua Anda lihat SMP ini by logic dan everybody can do. Karena kalau intuisi itu lebih banyak ke leadernya. Kalau leadernya pengalaman. Kalau leadernya tebak-tebak bawa manggis, maybe yes, maybe no. Ya, misalnya saya mau ke Surabaya, disuruh saya dalam perjalanan ke Lampung nih, udah tanggung nih ke Lampung, suruh ke Surabaya. Berarti biaya saya harus balik lagi dari Bakauheni, balik lagi ke Jakarta ke Surabaya. Kan itu orang bilang itu banyak leader karena leader by intuisi. Bukan berarti intuisi salah, tapi kalau logical plus intuisi itu lebih asik. Misalnya saya udah di Surabaya, nah baru di Surabaya intuisi saya berkata apa nih? Kalau saya misalnya produk saya lawannya siapa ya? Di mana ini orang-orangnya yang banyak? Di mana banyak pasar beredar? Itu boleh. Tapi saya udah di Surabaya dulu, baru pakai intuisi. Tapi kalau di Jakarta, cip terbang kucup, gue mau kemana ya? Udah mau kemana-mana. Pasti buang biaya banyak. Ya benar-benar menjawab ya, saya udah jelasin dari satu titik. Intuisi itu tergantung, sama tergantung, ada yang jangan tergantung kartu. Sorry, saya juga terakhir closing. Hidup kita jangan tergantung oleh kartu. Kitalah pemilik hidup. Kartu ini hanya sebagai membantu kita enggak? Intuisi membantu kita nggak mencapai tujuan kita. Kalau tidak, misalnya saya mau cinta, kalau tidak keluar cinta, ya Anda berani mengatakan no, hidup saya tidak bisa diatur oleh kartu. Kartunya hanya membantu saya lebih efektif atau tidak. Kalau tidak, say no. Karena saya inginkan adalah misalnya hubungan yang baik, tapi kalau hubungan yang muncul kartu uang,
kita bisa boleh katakan uang kita butuh, tapi bukan segala-galanya. Itulah kemampuan seven habit, yaitu berjalan dalam meningkatkan pengaruh Anda bukan di lingkaran intuisi. Saya mau memberikan komentar. Brother Surya, thank you so much. Amazing. Ya. Saya suka dengan sharing yang keren. This is amazing. Saya nggak tahu kenapa banyak orang tidak menghargai, appreciate tentang problem solving seperti ini. Dan sekaligus juga mungkin komentar saya tentang pertanyaan Pak Derajat yang sangat menarik. Jadi orang seringkali mempertentangkan antara intuitif sama problem solving yang logical seperti ini. Saya jadi ingin sharing pengalaman saya masih ingat waktu ketika when I start karir waktu ketika di Astra dulu. Saya masih ingat waktu itu kan ya namanya juga masih kroco, jadi ada beberapa event kita ngundang para pembicara. Saya masih ingat waktu itu Pak Ciputra dan ya kita jadi panitia lah. Saya masih ingat waktu itu di antara obrolan dia sempat nanya sama kita, adik dari mana, lulus dari mana, dan sebagainya. Dan dia pernah mengatakan satu kalimat yang menarik sih. Dia bilang gini, adik tahu nggak, dia bilang, dengan berjalannya waktu, suatu ketika adik akan belajar bahwa segala sesuatu tidak lagi bisa diputuskan secara logika, butuh untuk intuisi kita. Lantas dia cerita bagaimana keputusan dia ketika membuat keputusan waktu ketika proyek Senen, PIK, dan sebagainya. Tapi, lantas kemudian saya sendiri dan perjalanan waktu saya belajar satu hal yang sangat penting yang saya pikir mungkin bisa menjadi concern kita pada malam hari ini. Bahwa dalam level tertentu, ketika keputusan itu bisa diambil secara logika, kenapa harus menggunakan intuisi? Dan saya pikir apa yang dikatakan oleh Brother Surya pada kesempatan malam hari ini sebenarnya jadi peringatan buat kita. You cannot make decision, sesuatu yang harusnya bisa diambil secara logis, diambil secara logis lah. Ngapain pakai intuisi? Karena intuisi itu bermasalah adalah seperti tadi, cap cip cup. Dan nggak ada kerangka logikanya. Dan saya merasa, terus terang, saya ini ilmu yang di-sharingkan oleh Pak Surya pada malam hari ini, itu yang pertama kali aku kenal waktu ketika aku lulus, terus pernah mengikuti semacam diklat kepemimpinan, dan diajarin lah analisa potensi masalah atas, dan itu yang kemudian saya masih ingat, saya pernah nulis artikel dan akhirnya diterima di Kompas dengan menggunakan gaya pemikiran seperti ini karena logis dan menurut saya bagus. Nah sayangnya dengan berjalannya waktu nggak terlalu banyak yang bisa menyampaikan dan bisa mengajarkan ilmu ini. Jadi saya merasa bahwa langkah orang-orang yang betul-betul menguasai teknik cara pengajaran seperti yang sedang disampaikan oleh Pak Surya. Ini kelihatan gampang, simple, ini 1,5 jam. But menurut saya ini butuh skill, butuh kedalaman, butuh pengalaman yang luar biasa untuk bisa membawakan materi ini. And congratulations Brother Surya, thank you so much. Menurut saya ini harta karun yang sebenarnya saya nggak tahu bagaimana saya harus mengatakan bahwa this is amazing. The way you share it is very simple. Dan itu menunjukkan bahwa you're very competent on this matter, Pak. I really enjoy it. Ya, I really enjoy it. Makanya menurut saya, along the way dalam perjalanan karir kita, di awal-awal, kita harus menguasai teknik yang logis ini. Yang rasional ini. Analisa masalah, analisis potensial masalah, APP, APM, gitu. Ini sesuatu yang harus kita kuasai. Nah, setelah kita kuasai, terbiasa dengan berpikir secara logis, boleh deh. Baru kemudian kita belajar untuk memecahkan masalah secara intuitif. Tapi sebelum menguasai ini, jangan coba-coba. Itu ibaratnya belajar untuk berlari, tapi berdiri aja nggak kokoh. Akibatnya kita banyak membuat keputusan yang kacau. Ya, dan itu yang seringkali terjadi kan banyak leader kemudian jadi logikanya aja nggak ada. Tapi kemudian membuat keputusan intuisi. Nah, ini banyak yang kemudian leader kacaunya tuh di situ. Ya, I wish saya merasa bahwa kalau semua orang, makanya tadi saya sempat kasih komentar, ini para leader belajar bagaimana ini untuk menyelesaikan masalah menggunakan kerangka seperti ini. Wow, I think that will be very amazing buat para leader untuk menguasai ini. Thank you Brother Surya, saya cuma ingin mengatakan, memberikan support, you share amazing content pada malam hari ini.
Ya. Thank you Pak Martin. Yes. Yes. Oke, dikembalikan ke moderator mungkin. Oke, so thank you so much. Makasih Pak Surya buat sharing yang sangat luar biasa. Kami bahkan di grup kami sendiri itu benar-benar kita harus ngelihat semua itu sampai diingatkan ke kita semua di grup yang trainer yang internal kami di MWS gitu ya. Ayo semua liatin tuh prosesnya karena ini juga penting buat kami sendiri gitu. Thank you so much Pak Surya for share. Sarang banget karena ini short notice semuanya gitu ya. Jadi banyak Thank yang you juga miss. buat teman-teman semua yang pada kesempatan malam hari ini bisa melihat rekan-rekan semua di sini. Yes. Ya. Nah, makanya jangan sampai derajat jarang-jarang bos kita muncul pada malam hari ini. Besok saya datang Jumat datang. Rabu saya Jumat pasti datang lihat Pak Derajat. Ada brother up go for hi bro. Teman-teman semua pada malam hari ini. Yes. Makanya jangan sampai kita melewatkan momen yang satu ini. Mari kita foto bersama terlebih dahulu dan jangan lupa Bapak Ibu, please ngisi dong feedbacknya supaya ini pun juga bisa jadi masukan bersama untuk kita bareng-bareng gitu ya. So boleh dong tampilkan videonya. Mari kita foto bersama. Sedikit mohon izin Coach Surya. Cuma ingin mohon izin. Apakah mungkin materinya boleh di-share gitu? Oh, nah itu saya. Boleh aja. Nanti tergantung Abu Dian aja. Oh ya boleh. Iya Pak Gofur tadi menanyakan, cuman saya kalau kayak gini kan biasanya kembali ke trainernya ya. Sip, berarti nanti bisa dibantu ya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi ini untuk kalangan terbatas saja untuk gitu kita ya. Aja, yuk, baik. Oke, yuk mari Bapak Ibu kita akan foto bersama, boleh? Mungkin Bu Julia Deng mau menampilkan wajah Pak Hari, Bu Evina, ini saya nggak tahu yang lagi tertutup, Bu Agnes. Ayo ada Pak Surya mesti terang semua nih. Namanya kan Surya Matahari ya nggak Pak? Saya jadi pengen nyanyi malahan. Surya bersinar. Tapi Pak Suryanya agak gelap nih, mestinya Pak Suryanya yang terang atau dia menerangi orang. Gak apa-apa Pak. Nanti Pak Henry saya akan terangi Pak Surya. Nanti iya ada Pak. Ada Kang Madu. Pas lagi kalau di tempat saya Kang Madu di bawahnya gitu kan. Jadi nanti gampang ada snapshot yang akan saya pakai buat menerangkan. Oke, yuk mari kita foto bersama semuanya. Sip. Ada Bu Megawati, Mbak Ani. Hai. Yuk, mari kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, so kita sudah foto bersama. Thank you so much. Jarang-jarang berada Aditya muncul. Ya, biasanya. Iya, bener banget. Langsung pada itu. Oke. So, makasih. Yes, sampai ketemu di hari Rabu dan Jumat nanti ya. Iya, terima kasih Coach. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Berada Anyan semuanya. Pak Surya. Julia. Ketemu Rabu dan Jumat ya. Ini sambil begini sepanjang logika kita jadi terbuka oleh Pak Surya ya. Nyimak sambil berpikir. Oke. Sehat semuanya saya. Sampai ketemu. Thank you Arif, thank you MWS. Thank you MWS Indonesia. Gunakan kesempatan Anda ya. Yes, bye. Bye. Ceria semua nih kelihatannya ya. Oh, ceria lah. Ceria. Mau ngambil keputusan habis ini soalnya. Oke. Bagian belakang saya itu teman-teman komet loh background-nya. Oh, gitu. Saya lihat wajah saya sebelah kanan. Di markasnya Pak Daniel ini. Padahal tadi saya baru mau ganggu. Pak, berarti hari Jumat harus pakai background itu lagi, Pak. Yes. Saya udah nunggu hari Jumat. Saya kosongkan jadwal supaya bisa ikut berada derajat. Harus 100 derajat nih nanti nih. Plus harus ada Pak Eka. Kayaknya besok harus ada Pak Eka karena saya mau roasting Pak Eka. Roasting Pak Eka. Pak Eka di roasting. Tahu ya nih. Oh iya ya. Mau roasting loh. Mau make sure kalau gitu. Kayak ada Pak Eka. Kayaknya besok harus unmute semuanya karena kalau
lucu, tiba-tiba nggak ada yang ketawa kan garing banget ya. Jadi tetap unmute gitu ya. Trik-trik ya. Kan ada patokannya Bu Dian yang ketawa. Gitu ya. Yes. Kita kooperatif kok derajat. So lucu nggak lucu kita akan mengetawakan untuk itu. Ya. Nggak mengetawakan usahanya gitu. Nggak pakai suara nggak apa-apa, yang penting mimik mukanya Pak. Mimik mukanya ketawa kan ketahuan. Yes. Pokoknya saya ikut Pak Derajat aja lah, saya ikut komandan aja lah, nanti disuruh apa aja oke, gitu kan. Oke, ya wes, thank you so much ya. Thank you. Bye semua, thank you banget. Bye. Bless you, stay safe, sampai ketemu Rabu. Bye bye. 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 Oke. Mana kehilangan saya? Oh, di sini.